Selamat siang anak-anakku semuanya, gimana keadaannya, sehat bukan? Nah, ibu juga dalam keadaan sehat. Nah, hari ini ibu akan mengupas atau menjelaskan mengenai persamaan akuntansi. Sebelum ibu menjelaskan lebih lanjut mengenai persamaan akuntansi, terlebih dahulu kamu mengetahui bukti transaksi. Ada 3 bukti transaksinya. 3, satu dia ada kwitansi, yang kedua dia faktur, yang ketiga dia nota. Nah, apa saja? Oke, ibu akan tunjukkan. Nah, ini dia. Ini bukti transaksi. Yang pertama kwitansi. Nah, kwitansi ini bukti transaksi secara tunai. Nah, ini ada dinamakan nota. Nota ini bukti transaksi secara debit. Baru apa? Faktur. Nah, ini apa, Bu? Ya, ini cek, betul. Ini cek ini termasuk nggak ke dalam bukti transaksi? Enggak. Oh iya, betul, enggak. Karena apa? Karena ini alat pembayaran yang sah yang dikeluarkan oleh bank umum atau pengganti uang tunai. Oke, apalagi? Oke. Nah, dari bukti transaksi itu terdapat pengertian dari transaksinya. Itu adalah kejadian dalam kegiatan ekonomi yang dapat mempengaruhi kekayaan perusahaan. Nah, dalam akuntansi, seluruh transaksi yang mempengaruhi kekayaan perusahaan dinyatakan dalam satuan mata uang. Oke, itu mengenai bukti transaksi dan pengertian transaksi. Sekarang kita masuk persamaan akuntansi. Nah, ini ada rumus dasar tentang akuntansi. Nah, rumusnya ini ada banyak. Bisa dikatakan harta sama dengan utang tambah modal, atau bisa sering orang disebut dengan harta itu kewajiban ditambah likuiditas, atau ekuitas, atau orang yang disebut dengan aset kata serapannya aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Nah, terdapat dalam komponen tersebut terdapatlah aset itu aktiva, liabilitas ditambah ekuitas itu adalah pasifa. Jadi aktiva itu adalah sama dengan pasifa. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada 3 jenis harta: lancar, tetap, harta tidak berwujud. Nah, apa sih harta lancar? Kita bahas ya. Nah, harta lancar ini dia harta yang usianya maksimum 1 tahun dan umumnya sekali pakai. Sekali pakai habis atau fungsinya sudah berubah. Contohnya uang atau kas. Nah, kalau kita membeli sesuatu atau berbelanja, maka uang tersebut berubah sifatnya menjadi benda. Nah, apalagi contohnya ada surat-surat berharga, ada beban dibayar di muka. Nah, harta tetap itu dia dipakai lebih dari 1 kali. Lebih dari 1 kali. Contohnya peralatan, mesin, gedung, kendaraan, dan tanah. Nah, sedangkan harta tidak berwujud itu harta yang berupa hak paten, merek dagang, goodwill, dan sebagainya. Contohnya Ibu kasih. Ketika menyebut air dalam kemasan botol plastik, pasti orang menyebut merek tertentu. Merek yang disebut itulah merek yang dikenal dan itulah termasuk harta tidak berwujud. Nah, di sini ada kata ingat. Ini ada rumusnya ya. Nah, ini kenapa? Transaksi mungkin terjadi karena apa? Ya karena ini. Nah, oke. Kita masuk ya. Karena itu. Oke, kita bahas satu persatu. Nah, tadi Ibu bilang transaksi mungkin terjadi karena apa? Karena itu harta bertambah sama dengan utang tetap ditambah modal bertambah. Nah, menurut kalian kasus apa yang terjadi macam seperti ini? Nah, kedua sisi ini karena ini persamaan, maka nilainya itu harus sama. Ini terjadi apabila transaksi itu terkait dengan ini. Ini terjadi apabila transaksi itu terkait dengan ini. Transaksi investasi modal awal menerima pendapatan jasa. Nah, kalau si transaksi investasi modal awal ini karena persamaan tadi ya, ini sama ini. Kenapa? Karena transaksi investasi modal awal ini itu penambahan kas, uang kas, dan kasnya itu digunakan sebagai modal. Sedangkan menerima pendapatan jasa itu kasnya bertambah dan modalnya bertambah. Nah, kalau dia ini harta bertambah sama dengan utang bertambah ditambah modal tetapnya, transaksi ini karena mendapat pinjaman bank di mana kas dan utang itu adalah tambah. Sedangkan yang poin ketiga, harta berkurang, utang tetap. Harta berkurang sama dengan utang tetap ditambah modal berkurang. Terjadi karena membayar beban. Baru apa? Pengambilan prepay. Ingat, pengambilan prepay itu adalah pengambilan di luar usaha.
Nah, ini contohnya juga menerima pelunasan utang. Nah, ini di sini ada harta kas bertambah karena terjadi penerimaan. Satunya lagi apa? Ayo, apakah piutang bertambah atau piutang berkurang? Ingat, piutang itu termasuk ke dalam bagian harta enggak? Ya, kalau termasuk dalam bagian harta berarti piutangnya berkurang dong. Nah, harta kas bertambah pada piutang berkurang. Oke, lanjut. Nah, ini apa sih beban biaya investasi pendapatan prepay? Ada tengahnya transaksi pengubah nilai modal ekuitas. Nah, maksudnya di sini modal jangan diubah nilainya. Kalau tidak ada perubahan dari atau tidak ada perubahan dari 4 komponen 1, 2, 3, 4 beban biaya, investasi, prepay, dan pendapatan. Oke, kita bahas satu persatu. Nah, kita bahas dari si beban biaya ya. Nah, beban biaya ini mengakibatkan modal dan aktiva atau kas berkurang. Segala bentuk pembiayaan operasional perusahaan adalah beban baik langsung maupun tidak langsung. Sedangkan si investasinya ini itu kalau ada investasi maka terjadi atau mengakibatkan nilai modal atau ekuitas dan harta berupa kas bertambah. Investasi awal bisa di dalam bentuk uang atau kas, perlengkapan, peralatan, dan komponen harta lainnya. Nah, sedangkan si prepay ini mengakibatkan prepay ini modal atau ekuitas dan harta kas berkurang. Segala bentuk penggunaan dana perusahaan yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan usaha itu disebut prepay. Tidak ada kaitannya dengan kegiatan usaha itu disebut prepay. Nah, kalau pendapatan berakibat modal dan harta berupa kas bertambah. Segala bentuk transaksi dengan penyelesaian pekerjaan baik sudah atau belum dibayar digolongkan sebagai pendapatan. Ingat, jika sudah diterima mengubah nilai kas, jika belum diterima akan mengubah nilai piutang. Oke, ini maksud dari yang nih. Oke, slide ini. Oke, lanjut. Nah, di sini ada kolom persamaan akuntansi. Nah, di sini ada tanggal, di sini ada pembatasnya, di sini harta, ini ada pembatasannya. Ini utang tambah modal, ada pembatasan baru keterangan. Nah, kalau di atasnya kita buat bisa sih aset sama dengan ini dinamakan aset sama dengan pasifa. Ini pasifanya utang dan modal, asetnya inilah harta. Nah, ini kumpulan harta, kas, piutang, perlengkapan, peralatan, akumulasi, penyusutan peralatan. Kalau ini utang, ini modal. Nah, kita masuk ke ini. Anton menyerahkan uang tunai 20 juta sebagai modal awal untuk perusahaan. Berarti dia menyetorkan uangnya. Maka otomatis kasnya akan bertambah, modalnya akan bertambah dong. Sebesar berapa? 20 juta. Oke, kita masukkan. Nah, tanggal 1 20 juta berupa kas. Ini enggak ada, ya enggak ada karena di dalam transaksinya ini dalam soalnya ini tidak ada menyatakan piutang, perlengkapan, peralatan, akumulasi, bahkan utang. Yang ada hanya kas dan modal. Oke, tinggal tulis. Nah, kita masuk ke soal nomor 2. Soal nomor 2, tanggal nomor 2. Dibeli peralatan bengkel dari CV Jujur sebesar 5 juta. Baru dibayar 2 juta, sisanya belum. Nah, oke, berarti pembelian peralatan, berarti peralatannya bertambah sebesar berapa? 5 juta. Nah, baru dibayar, berarti kasnya berkurang sebesar 2 juta. Sisanya berarti utang sebesar berapa? 3 juta. Oke, karena kasnya berkurang 2 juta, maka dibuat seperti ini ya tandanya. Nah, di sini tetap peralatan yang ada 5 juta, utang usaha 3 juta. Nah, ini apa? Nah, ini adalah selisih antara 20 juta dikurang 2 juta. Ini adalah saldo, dimana saldo transaksi antara yang pertama, tanggal pertama dengan kedua, dimana dapatnya 18, 20 kurang 2. Nah, di sini nggak ada, di sini karena nggak ada lawan tinggal turunkan ya, tinggal turunkan. Di sini pun kosong, di sini tinggal turunkan. Di sini juga tinggal turunkan. Berarti saldo modal usaha 20 juta, saldo utang itu 3 juta, peralatan 5 juta, dan kas 18 juta. Nah, masuk ke transaksi nomor 3. Diterima uang tunai dari Tuan Samudra 6 juta atas jasa penyelesaian servis mobil. Berarti diterima, berarti pendapatan 6 juta. Bertambah, baru masuk apa? Kasnya.
Kasnya apa? Kasnya bertambah juga. Sebesar berapa? 2 juta. 2 juta, sorry, 6 juta. Jadi kita masukkan. Oke, tanggal 3 kita buat tanggal 3-nya karena tanggal 3 kan soalnya. Oke, di sini kasnya berapa? 6 juta. Di sini apa? Pendapatan. Tadi pendapatannya berarti kita buat di modal usaha. Nah, keterangan ingat, keterangan di sini dibuat pendapatan jasa. Oke. Kita masukkan ke saldo awal. Nah, 18 tambah 6, 18 ini saldonya tadi. Jadi 24 juta, di sini nggak ada lawan, turun. Nah, di sini ada lawannya berarti 26 juta. Oke, saldo terakhir modal usaha itu 26, utang usaha 3 juta, peralatan 5 juta, kas 24 juta. Maka ingat, aktiva dan pasifa harus seimbang. Nah, aktifanya berapa? Harta, tambahkan kas dengan peralatan, karena ini yang ada angkanya. 24 tambah 5, 29. Tambahkan pasifanya, utang dan modalnya 29. Sama-sama. Oke, selesai. Nah, sampai di sini materi kita mengenai persamaan akuntansi. Nah, nanti Ibu akan memberikan soal 3 atau 4 transaksi. Sambung ya nak, soalnya tetap data servis sore. Nah, jika ingin bertanya, boleh silakan di Google Classroom dan ingat absennya. Oke, selamat siang.